Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fardiana, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Batu Putih, Sumeneb. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Berikut beberapa poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidikan holistik. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Yang keempat, pendidikan yang sesuai dengan alam dan lingkungan sekitar. Serta yang terakhir adalah pendidikan yang berkelanjutan. Pengajaran yaitu berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Tujuannya di sini agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran dan mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan pendidikan, yaitu memiliki tujuan yang lebih luas, membantu peserta didik untuk berkembang secara holistik menjadi individu yang berkarakter, berpengetahuan, dan berwawasan luas. Pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan nilai-nilai dan sikap. Melalui pengalaman modul-modul pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan konseptualnya di kelas dan sekolah, saya memperoleh pengetahuan berharga dan pengalaman baru yang menghasilkan refleksi pribadi dan profesional yang signifikan. Refleksi ini telah mendorong saya untuk berkomitmen terhadap perubahan positif dalam pendekatan saya dalam mengajar dan keseluruhan lingkungan belajar yang saya bina di kelas saya. Yang pertama yaitu peralihan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Pengetahuan, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya transisi dari pendekatan yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Pergeseran ini memberdayakan siswa untuk merasa memiliki pembelajaran mereka, mendorong pengalaman pendidikan yang lebih menarik dan bermakna. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa metode pengajaran saya sebelumnya seringkali condong pada pendekatan yang berpusat pada guru. Kesadaran ini telah memotivasi saya untuk secara sadar menerapkan strategi yang lebih berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan aktivitas berbasis inquiry. Perubahan yang dapat ditindaklanjuti, saya akan secara aktif menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa di kelas saya. Dimulai dengan langkah-langkah kecil seperti memasukkan lebih banyak pertanyaan terbuka, memberikan kesempatan untuk kolaborasi siswa, dan mendorong proyek pembelajaran mandiri. Yang kedua, yaitu pendidikan holistik, mengasuh anak seutuhnya. Pengetahuan, saya telah memperluas perspektif saya mengenai pendidikan dengan menyadari pentingnya pengembangan holistik yang mencakup tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga pembangunan karakter, keterampilan sosial emosional, dan kesejahteraan fisik. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa fokus saya di masa lalu pada prestasi akademis mungkin telah mengabaikan aspek penting lainnya dari pendidikan holistik. Kesadaran ini telah mengilhami saya untuk mengintegrasikan aktivitas pengembangan karakter, praktik mindfulness, dan peluang aktivitas fisik ke dalam pengajaran saya. Perubahan yang dapat ditindaklanjuti, saya akan memperkenalkan pelajaran pembentukan karakter seperti latihan empati,
teknik penyelesaian konflik, dan diskusi kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Saya juga akan menerapkan praktik kesadaran seperti meditasi terpadu dan mendorong istirahat aktivitas fisik sepanjang hari. Yang ketiga yaitu merangkul prinsip pedagogis Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan, saya telah mempelajari prinsip-prinsip pedagogis Ki Hajar Dewantara, termasuk di antara sistem Tuturi Handayani dan Ki Hajar Dewantara untuk mendapatkan wawasan tentang relevansinya dengan pendidikan modern. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa prinsip-prinsip ini sejalan dengan filosofi pengajaran saya yang terus berkembang, menekankan otonomi siswa, bimbingan guru, dan pengembangan lingkungan belajar yang mendukung. Perubahan yang dapat ditindaklanjuti, saya akan menerapkan sistem antar dengan menciptakan kelompok belajar siswa yang mendorong kolaborasi dan dukungan sejawat. Prinsip Tuturi Handayani akan saya wujudkan dengan memberikan bimbingan dan dukungan tepat waktu tanpa membayangi pembelajaran siswa. Saya akan berusaha menciptakan suasana kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara, menumbuhkan rasa saling menghormati, komunikasi terbuka, dan rasa kebersamaan. Yang keempat yaitu menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan. Pengetahuan, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya meningkatkan budaya belajar berkelanjutan dalam diri saya dan siswa saya. Refleksi pribadi, saya menyadari bahwa pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, tetapi juga bagi para pendidik. Kesadaran ini memotivasi saya untuk secara aktif mencari peluang pengembangan profesional, mengeksplorasi metodologi pengajaran baru, dan mengikuti kemajuan dalam pendidikan. Perubahan yang dapat ditindaklanjuti, saya akan berbagi semangat saya untuk belajar berkelanjutan dengan siswa saya, dengan mendorong mereka untuk terlibat dalam penelitian independen, mengeksplorasi minat mereka di luar kurikulum, dan menjadikan pembelajaran seumur hidup sebagai aset pribadi yang berharga. Yang kelima, yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk pembangunan holistik. Pengetahuan, saya mendapatkan apresiasi baru atas pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan siswa secara holistik. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya sekedar dilakukan di ruang kelas dan memerlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan yang dapat ditindaklanjuti, saya akan secara aktif terlibat dengan orang tua melalui komunikasi rutin, konferensi orang tua dan guru, dan acara komunitas untuk menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemajuan siswa dan tujuan pengembangan holistik. Saya juga akan mencari peluang untuk berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk memberikan siswa pengalaman yang memperkaya di luar lingkungan sekolah. Kesimpulannya adalah eksplorasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan konseptualnya telah menjadi perjalanan transformatif, mendorong saya untuk mengevaluasi kembali praktik pengajaran saya dan menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, holistik, dan kolaboratif. Saya berkomitmen untuk menerapkan perubahan positif yang telah saya identifikasi, berupaya menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan siswa untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, emosional, dan fisik mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang utuh, terlibat, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.